Perkenalkan, nama saya Dion Sabatinus Tarigan, NIM 1803060447, dan di sini saya akan menjawab semua soal-soal daripada produksi ternak unggas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari ternak unggas dan pewarisnya. Yang pertama itu adalah ayam. Ayam ini merupakan unggas yang begitu familiar bagi manusia pada zaman sekarang ini ya, karena sering sekali digunakan. Nah, jadi ayam ini memiliki filum itu chordata, subfilumnya itu vertebrata, kelasnya itu adalah Aves, dan memiliki ordo Glypharmes. Nah, dan ayam ini memiliki dua jenis, yaitu ayam bukan ras dan ayam ras. Nah, kalau di ayam bukan ras itu seperti ayam lokal. Nah, sedangkan kalau ayam ras itu setelah mengalami beberapa kali persilangan, akhirnya didapatkanlah tipe-tipenya. Ada yang tipe petelur yang dimanfaatkan untuk mengambil telurnya saja. Ada dia tipe pedaging yang memang memanfaatkan untuk pengambilan dagingnya saja, dan ada yang memiliki tipe dwiguna atau yang biasanya digunakan untuk mendapatkan dagingnya dan juga telurnya juga. Itu adalah daripada ayam. Selanjutnya adalah hewan inti, di mana kalau hewan inti ini memiliki filum chordata, subfilumnya itu vertebrata, kelasnya itu Aves, dan ordonya itu Angeriformes. Nah, kalau ini juga memiliki tipe-tipe yang hampir sama seperti unggas, di mana dia itu ada yang tipe pertelur yang dimanfaatkan telurnya saja, ada yang tipe pedaging, dan ada juga yang tipe untuk iti yang dwiguna, pemanfaatan keduanya dari daging dan telurnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang burung puyuh maksudnya. Nah, di mana burung puyuh ini dia itu merupakan burung yang tidak bisa terbang ya, di mana dia itu memiliki filum chordata, subfilumnya vertebrata, kelasnya Aves, dan ordonya Galliformes. Nah, dari yang diketahui bahwa burung itik ini memiliki banyak jenis sebenarnya, tetapi jenisnya itu tidak pernah diketahui karena ada juga dia jenis burung puyuh yang tidak bisa diambil keuntungan dari daging ataupun telurnya. Begitulah tentang burung puyuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ayam ternak unggas betina. Nah, yang pertama itu adalah ovum, di mana ovarium, di mana ovarium ini adalah tempat dari pematangan daripada kuning telur. Lalu kuning telur yang sudah matang, maka dia akan jatuh ke dalam ovido. Lalu di dalam ovido ini ada yang disebut dengan papilion, di mana papilion ini akan menangkap ovum yang masuk dan yang telah matang tersebut. Lalu dari papilion dia akan berjalan ke magnum. Nah, di magnum inilah yang di mana terjadinya sekresi dari putih telur. Di mana disinilah pembentukan putih telur yang akan membungkus yolk. Selanjutnya itu adalah dia akan masuk kepada isthmus. Nah, di isthmus ini adalah dia mengekskresikan membran, di mana pada saat itu akan terbentuk yang disebut dengan pada sarap-sarap daripada telur tersebut. Lalu dia itu akan masuk kepada uterus. Nah, di mana uterus ini dia itu akan terjadi dua hal, yaitu dehidrasi putih telur dan pembentukan kerabang. Lalu setelah itu dia akan melanjutkan melewati vagina dengan cepat, lalu melalui kloaka. Begitulah terjadinya sistem reproduksi pada betina. Nah, ini adalah sistem reproduksi pada unggas jantan. Nah, nomor 1 ini adalah ginjal daripada hewan ternak unggas. Nah, yang nomor 2 ini adalah saluran daripada urinnya. Lalu ini nomor 3 ini adalah kloaka, dan ini adalah nomor 4, di mana nomor 4 ini adalah testis daripada ternak unggas jantan, dan ada yang ini nomor 5 adalah saluran different, dan nomor yang 6 ini adalah
dan nomor 6 ini adalah protodium. Itu adalah saluran reproduksi daripada jantan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ternak unggas. Nah, di mana nanti makanan yang dia makan akan masuk kepada esophagus, ini nomor 1 ini, lalu dia akan masuk melalui corp, di mana corp ini adalah tempat pemerintahan dari makanan, lalu masuk ke proventriculus, lalu selanjutnya adalah ke gizat, lalu ini adalah duodenum, lalu ini ada pankreas, lalu dia akan lanjut masuk kepada jejunum dan ileum, ini adalah jejunum dan ileum, lalu ini adalah usus besar, lalu dia akan masuk ke sekum, lalu di sekum ini baru makanan itu akan terbuang melalui kloaka. Itu adalah sistem pencernaan daripada unggas. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya pembentukan telur. Nah, ini adalah ovarium ataupun ovum. Setelah ovum ini matang, maka dia akan masuk ke dalam ovidu. Nah, di ovidu ini akan pertama kali dia jumpa dengan saluran invidibulum, di mana disitulah terjadinya tempat pembuahan oleh spermatozoa, yang lebih kurang dia berada di situ sekitar 15 menit. Lalu ia akan masuk kepada magnum. Nah, di magnum ini dia akan mendapat banyak unsur mendapatkan unsur putih telur yang kaya akan albumin. Nah, dia berada di magnum sekitar 3 jam. Lalu dia akan masuk kepada ismus. Lalu di ismus ini dia akan terjadi pembentukan membran homogen, yaitu inner cell dan outer cell. Lalu dia akan masuk kepada uterus, di mana uterus ini akan dia mengalami dehidrasi putih telur dan pembentukan kerabang. Lalu telur dia akan proses itu terjadi sekitar 20 jam, lalu akan melewati vagina lalu menuju ke kloaka. Begitulah terjadinya pembentukan telur pada ayam, sehingga membutuhkan kurang lebih 24 jam agar ayam dapat bertelur. Nah, faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam penetasan telur pada unggas itu, yang pertama itu adalah suhu. Nah, suhu di dalam pada saat penetasan unggas itu berkisar dari 100 sampai 103 derajat Fahrenheit. Itu adalah suhu yang bagus agar penetasannya itu dapat berjalan dengan baik, dan suhunya juga harus konstan. Nah, selanjutnya itu ada kelembapan. Nah, kelembapan pada penetasan telur juga sangat penting, di mana awal penetasan itu harus berkisar 60 sampai 80%, dan akhir penetasan kira-kira 70 sampai 90% kelembapannya. Nah, selanjutnya itu adalah ventilasi. Ventilasi ini di mana terjadinya pertukaran udara yang baik, sehingga siklus udara dari penetasan telur ini bisa berjalan dengan baik, sehingga tidak ada gangguan di dalam penetasan daripada telur tersebut. Itu adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk menetaskan telur daripada unggas. Juga ada faktor yang lainnya, yaitu seperti kebersihan dari telur unggasnya. Itu adalah faktor-faktornya. Menjelaskan bagaimana perkembangan embrio dari umur 8 hari sampai dengan 19 hari. Nah, di umur 8 hari tersebut, embrionya sudah terlihat dengan jelas, sudah terbentuknya kepala dan bagian punggungnya sudah terlihat dengan jelas, dan juga matanya juga sudah bisa dilihat. Nah, dan yolknya mulai mengencar. Nah, pada umur 12 hari sudah mulai terbentuk kepalanya sudah terlihat dengan jelas, paruhnya juga sudah terlihat, ada terbentuknya sayap, terbentuknya ekor, kaki itu sudah terlihat dengan sangat jelas. Nah, pada umur 16 hari maka tumbuhnya bulu-bulu pada bagian punggung sampai dengan ekor, dan tumbuhnya bulu-bulu halus di bagian kepala daripada embrio tersebut, dan sudah terbentuknya kuku pada kaki, dan sayapnya juga semakin jelas, kepalanya juga semakin keras, paruhnya juga semakin keras. Nah, pada umur yang ke-19 hari semuanya sudah sangat jelas,
di mana seluruh tubuh itu sudah tertutupi oleh bulu dan kakinya juga sudah nampak berwarna kuning, sudah sangat jelas, sudah memiliki kuku dan itu adalah hampir sempurna dan yolknya sudah semakin terserap. Dan itu adalah perkembangan embrio dari 5 hari sampai dengan ke 19 hari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya biosintesis kuning telur dan putih telur atau bisa disebut dengan biosintesis telur pada unggas. Nah, yang pertama itu terjadi di ovarium. Nah, di ovarium itulah terbentuknya sel telur. Sel telur itu berada yang biasa disebut dengan ovum. Nah, setelah ovum itu matang, maka dia itu akan masuk ke dalam oviduct. Di oviduct dan ovum itu akan jatuh kepada saluran pertama yang disebut dengan infidibulum. Nah, di infidibulum itulah terjadinya pembuahan oleh spermatozoa. Dan di situ kira-kira berada selama 15 menit. Setelah melalui infidibulum, maka ia akan memasuki magnum. Dan di magnum inilah terjadinya putih telur, di mana putih telur itu akan melapisi yolk. Terdapat 4 lapisan, di mana putih telur itu kaya akan albumin. Nah, di sini membutuhkan waktu kurang lebih selama 2 jam sampai dengan 3 jam. Setelah melalui magnum, maka dia akan masuk ke isthmus. Di isthmus, di sini terbentuk membran homogen, yaitu terdapat 2 membran homogen, yaitu inner cell dan outer cell. Nah, setelah melalui isthmus, maka dia akan masuk kepada uterus. Nah, di uterus inilah dia nanti akan terjadi dehidrasi putih telur dan pembentukan kerabang. Sehingga terjadilah kerabang. Setelah dari uterus dan bentuk telurnya sudah jelas, dia itu akan masuk ke vagina dan dia akan melalui ovoposisi itu sebelum keluar daripada kloaka. Itulah bagaimana terjadinya biosintesis telur.